Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Tuhan tidak beragama, Tuhan tidak menciptakan agama. Agama itu adalah hasil kreasi manusia. Sekali lagi saya katakan, agama itu adalah produk budaya, ciptaan manusia. Karena Tuhan tidak beragama, manusialah yang menciptakan agama. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama, dan manusialah yang menciptakan agama, siapa yang bisa bantah coba? Siapa yang bisa bantah? Tuhan itu tidak beragama, manusialah yang menciptakan agama. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal misalnya. Tapi sebelum saya jelaskan ya, terima kasih banyak ya di antara sahabat yang nonton video ini. Sekarang channel ini sudah 10.000 subscriber ya. Walaupun saya sering mengatakan skip video ini, walaupun saya tidak pernah mengatakan subscribe channel ini, akan tetapi ini di luar ekspektasi saya ya. Saya berpikir channel agnostik seperti ini kurang diminati di negara yang paling religius di dunia. Salah satu negara paling religius di dunia. Ternyata banyak juga ya yang suka dengan agnostik gitu. Tapi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan yang nonton video ini harus agnostik ya. Karena ibadah daripada agnostik itu juga menurut saya itu sangat susah ya. Jadi banyak orang yang berpikir agnostik itu hanya karena menghindari ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah, sembahyang-sembahyang yang kita lakukan sehari-hari. Bukan. No. Justru menurut saya pribadi, kenapa saya larang yang nonton video ini untuk jadi agnostik? Karena agnostik itu ibadahnya itu lebih brutal lagi, lebih parah lagi, lebih susah lagi. Apa ibadah agnostik? Ibadah agnostik itu adalah kejujuran, berorientasi pada kejujuran. Itulah alasannya kenapa saya mendirikan channel ini. Tujuannya apa? Saya menyebarkan kejujuran. Saya tidak menjual agnostiknya, tapi saya menjual kejujuran. Kita harus berorientasi pada kejujuran. Nah, apa alasannya? Apa gunanya kalau kita sudah jujur? Karena kejujuran itu, sekali lagi saya katakan, kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Dimanapun kejujuran itu berlaku, mau di Eropa kayak, mau di Afrika kayak, mau di Asia kayak, di Konoha kayak, di semua hal kejujuran itu berlaku. Justru Konoha itu nggak maju-maju, negara kita itu tidak maju-maju karena kita tidak jujur. Apa buktinya? Apa dalilnya? 10 negara paling jujur di dunia itu tidak ada kok. Nggak ada Indonesia, nggak ada masuk kok Indonesia. Justru karena kita tidak bisa dipercaya oleh negara lain, tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka kita tidak bisa maju. Reputasi kita buruk, kita tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masyarakatnya itu suka nipu, suka bohong, tidak ada kejujuran, nggak ada reputasi? Itulah alasannya saya mendirikan channel ini, biar apa? Biar banyak orang berorientasi pada kejujuran. Jadi ibadah daripada agnostik itu kejujuran. Bukan berarti saya mengatakan saya orang si paling jujur ya, tapi saya berusaha menyebarkan virus kejujuran. Jadi semoga yang nonton video ini nangkep ya yang saya maksud ya. Karena ini akan mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Jadi tujuan saya mendirikan channel ini untuk memajukan bangsa kita. Mulai dari apa? Mulai daripada sifat kejujuran. Kita harus jujur. Jadi kejujuran ini bisa memajukan suatu bangsa. Kalau misalnya kita bohong, tidak jujur, ini akan bisa merusak bangsa. Contoh ya. Kalau misalnya pertahanan negara itu hancur, bisa disebabkan oleh karena ketidakjujuran. Contoh misalnya, di suatu negara, sebut saja negara Konoha misalnya, atau Wakanda misalnya. Tentaranya itu, kalau mau masuk kita ke perekrutan tentara, kita harus nyogok misalnya. Kalau kita mau masuk polisi misalnya, kita harus nyogok. Kita masuk PNS misalnya, kita harus nyogok. Maka para aparat negara ini, polisi, PNS, atau tentara ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang tolol menurut. Mohon maaf, saya agak kasar ngomong seperti ini. Orang-orang yang tolol. Jadi orang-orang yang pintar nggak bakal mau nyogok. Orang-orang cerdas itu nggak bakal mau nyogok.
Kalau orang-orang yang jujur itu nggak bakal mau nyogok. Jadi kalau ada orang yang masuk tentara harus nyogok gitu. Kalau misalnya masuk polisi harus nyogok, nggak jujur gitu. Masuk PNS nggak nyogok, maka negara akan hancur. Pemerintah akan hancur. Contoh misalnya, kalau misalnya nih masuk PNS misalnya atau tentara atau polisi harus nyogok 100 juta atau 200 juta misalnya. Sementara gajinya per bulan cuma 4 juta sama 5 jutaan, ya paling banter 5 juta lah. Jadi PNS ini nggak bakalan konsentrasi lagi kalau kerja. Bagaimana konsentrasi coba? Mereka ini memikirkan bagaimana membalikkan modal 200 juta ini. Terpaksa mereka cari tambahan. Terpaksa mereka korupsi. Saya bilang terpaksa, sebenarnya nggak terpaksa juga sih. Ini karena by design gitu. Sistem. Karena awalnya pondasinya itu kita tidak jujur. Jadi ketidakjujuran ini bisa menghancurkan suatu negara. Bisa menghancurkan. Itulah alasannya kenapa saya berorientasi pada kejujuran. Di semua hal juga seperti itu. Pengusaha kalau nggak jujur bakalan hancur gitu. Presiden tidak jujur bakal hancur. Semua menteri juga seperti itu. Bahkan suami sekalipun kalau tidak dipercaya atau istri sekalipun kalau tidak dipercaya oleh istrinya, maka dia akan hancur. Jadi kejujuran itu sangat penting ya. Itu yang saya sebarkan, virus kejujuran yang saya sebarkan di channel ini. Selain itu, kembali ke ini tadi ya. Terima kasih saya untuk subscriber channel ini sudah 10.000 ya. Jadi jangan berhenti ya. Nggak apa-apa kritik saya, biar channel ini cepat berkembang ya. Tapi saya juga tidak selalu membangga-banggakan diri saya sendiri. Saya tuh banyak kekurangan sebenarnya. Jadi kalau boleh jujur ya, aku tuh sebenarnya aslinya orang yang gagap guys. Jadi subscriber saya, kalau subscriber lama saya itu pasti tahu ya, kalau saya tuh ngomong suka gagu, suka gagap. Saya tuh gagap atau gagu itu bukan karena saya bikin-bikin, saya buat-buat, tapi ini karena genetik. Jadi di keluarga saya itu ada 10 orang. Paman saya ada 5 orang, adik saya itu, adik kandung saya itu 1 cewek, 1 cowok. Ada yang kita satu keluarga itu ada 10 orang ya. Terus keluarga besar saya atau adik kandung saya itu ada yang gagap 2 dan saya sendiri. Jadi di keluarga itu ada 3 yang gagap. Jadi saya semakin excited, saya semakin ngomongnya itu excited. Kalau ada kejadian-kejadian yang emosional, saya itu semakin gagap. Itu banyak keterbatasan. Jadi mohon maaf ya buat subscriber channel ini. Kalau saya gagap itu bukan saya bikin-bikin ya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan. Jadi selain karena menyebarkan virus dari kejujuran, saya juga berusaha memperbaiki public speaking saya. Karena saya ngomongnya gagap, saya berpikir bagaimana public speaking saya itu biar bagus. Makanya saya bikin channel ini, biar tiap hari saya ngomong di depan kamera seperti ini. Biasanya saya dulu nggak berani saya ngomong di depan kamera. Malu saya ngomong di depan kamera. Karena apa? Karena saya gagap. Jadi saya punya banyak keterbatasan. Dulu waktu saya kuliah juga, saya itu kuliah sambil kerja. Jadi dari kecil saya sudah hidup dengan keterbatasan. Waktu saya kuliah itu, saya kerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia. Tapi gaji saya waktu itu kecil loh, gak gede. Walaupun saya kerja di salah satu orang terkaya di Indonesia, ya, masuk 10 besar lah gitu. Tapi gaji saya itu nggak ketutup, belum lagi kredit motor, buat makan, buat uang kuliah. Jadi waktu saya kuliah itu, saya pernah sampai cuti kuliah karena apa? Karena SPP saya itu nggak mencukupi gitu. Dari gaji saya itu nggak mencukupi. Jadi saya kuliah itu agak telat setengah tahun ya kuliahnya. Dan jurusan saya dulu jurusan sastra. Dan itulah alasannya kenapa saya ngomongin tentang antropolog, sejarah, agama. Karena ini bagian saya juga. Jadi mungkin antara sahabat yang nonton video ini siapa sih ngomongin agama. Karena ini bagian saya juga. Ini bagian saya juga. Jadi ini memang bidang saya. Kecuali matematika, saya tuh paling gak suka belajar matematika. Jadi saya itu, intinya saya itu banyak keterbatasan ya. Mudah-mudahan yang nonton video ini terinspirasi gitu dari keterbatasan saya. Saya tuh orang yang sangat banyak kekurangan. Saya gagap. Dulu waktu kuliah saya itu
ngebiayain kuliah saya sendiri. Karena orang tua saya juga ekonominya sangat tidak mampu. Makanya waktu saya kecil itu saya sudah terbiasa kerja sambil sekolah. SMA juga seperti itu. Saya bantuin orang gitu, jualan. Jadi waktu SMA itu saya, mohon maaf ya, dipaksa oleh keadaan saya sudah jualan ikan mas dulu saya waktu sekolah. Jadi nanti di next video saya akan jelaskan ya tentang background saya atau kehidupan saya. Tapi kita fokus dulu masalah agama ini. Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa manusia yang menciptakan agama ya. Yang pertama tadi itu karena Tuhan tidak beragama, manusia lah yang beragama. Jadi kalau Tuhan punya agama, agamanya apa coba? Apa coba agamanya? Saya tidak pernah melihat Tuhan itu beragama. Agama apa? Kalau Tuhan beragama, saya juga mau ikut apa agama Tuhan. Nggak ada. Tuhan tuh nggak beragama. Dan ada agama sekitar 4.000-an lebih agama di dunia ini. Yang jadi pertanyaan, agama yang mana yang diciptakan Tuhan? Agama yang mana dari 4.000 lebih? Kalau Tuhan menciptakan agama, masa sampai 4.000-an lebih agama? Masa mirip-mirip satu sama lain gitu? Terutama agama samawi. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan agama, manusia lah yang menciptakan agama. Kalau misalnya ada yang ngebantah cuma satu agama yang benar, kalau cuma satu agama yang benar misalnya, apakah Tuhan itu rasis terhadap agama lain? Enggak mungkin dong. Apakah Tuhan itu mengucilkan agama lain? Enggak mungkin dong. Sungguh tidak mungkin. Kalau misalnya ada yang membantah, ya itu kan karena di copy paste atau manusia menciptakan agama itu tanpa sepengetahuan Tuhan. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa dia enggak men-stop orang lain untuk menciptakan agama baru? Sehingga masyarakat itu tidak ribut gitu antara umat beragama. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, dan lain sebagainya. Alasan selanjutnya misalnya, kalau agama itu ciptaan Tuhan, pasti tidak ada ajaran kebencian di dalamnya. Tidak ada ajaran yang mengajarkan kebencian terhadap suku lain gitu, terhadap umat lain. Tumpas ini, tumpas itu, enggak mungkin ada ajaran seperti itu. Enggak mungkin. Pasti ajaran yang ada di agama itu adalah ajaran tentang cinta kasih, kebaikan, kejujuran. Itu yang paling utama. Kalau benar-benar itu agama ciptaan dari Tuhan ya. Tapi pada faktanya saya melihat agama itu rata-rata punya egosentris kok. Rata-rata agama itu punya egosentris, agama saya yang paling benar, agama lain sesat. Pasti ada prinsip seperti itu. Selain itu, kitab suci ditulis oleh nabi yang sudah tua. Rata-rata kitab suci itu, ayat-ayat kitab suci itu rata-rata ditulis oleh nabi yang sudah sepuh, yang sudah tua. Jadi bisa saja mereka itu salah menuliskan. Dan rata-rata nabi ini juga buta huruf. Mereka tidak mengerti huruf. Bisa saja mereka salah menuliskan. Yang biasanya menuliskan itu adalah asisten-asisten mereka. Sedangkan nomor handphone, kalau kita copy nomor handphone dari orang lain misalnya, bisa aja salah kan? Apalagi kitab suci yang ayatnya panjang banyak itu. Jadi kita lah sebagai manusia yang berpikir kritis, apakah ayat ini benar-benar turun dari Tuhan atau tidak? Kita manusia lah yang berpikir kritis, sehingga agama itu sudah tidak layak disebut ciptaan Tuhan. Agama juga bercampur dengan politik. Apa buktinya? Jadi dalam agama itu ada istilah yang mengatakan, cuman kita yang punya surga, agama lain gak punya surga. Ini adalah politik secara tidak langsung. Apa politiknya? Politiknya adalah biar kita stay di agama itu, tidak mau ke agama lain, pindah. Kalau kita pindah ke agama lain itu, kita berpikir, oh nanti saya gak masuk surga. Jadi ini adalah semacam politik sebenarnya, tanpa kita sadari. Alasan selanjutnya misalnya, karena agama itu sudah bercampur dengan budaya. Coba kita perhatikan sekarang ini. Ada agama di Konoha bernama agama Maksa. Kita sebut saja dengan agama Maksa ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Ada satu agama di Konoha itu bernama agama Maksa ya. Agama Maksa. Jadi agama Maksa ini berpikir bahwa budaya itu satu dengan agama. Padahal kan enggak.
agama itu menyerap budaya. Jadi sebenarnya agama itu sudah sama dengan budaya. Contoh misalnya cara berpakaian, terus kupluk misalnya, baju misalnya, pakaian, bahasa misalnya. Jadi warga Konoha kan berpikir bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan, diturunkan oleh Tuhan, dan beserta dengan atribut-atributnya. Padahal kan atribut-atribut kayak pakaian ini kan sebenarnya dari budaya, diserap, diadopsi, diserap dari budaya kita. Tapi warga Konoha banyak yang belum menyadari ini, sehingga mereka ngotot bahwa agama itu adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Padahal itu adalah hasil kreasi daripada manusia, kayak budaya-budaya. Makanya kalau saya dulu waktu di kampus belajar tentang sastra itu, fakultasnya itu apa? Fakultas Ilmu Budaya, antropologi dan sebagainya. Karena di situ dipelajari, dulu saya mempelajari bagaimana budaya itu diciptakan gitu, bagaimana budaya itu dibentuk. Apakah budaya ini benar-benar turun dari Tuhan sehingga budaya ini melekat atau bercampur dengan agama. Itu alasannya yang paling masuk akal. Oke, sekian video ini. Terima kasih buat yang nonton video ini. Thanks buat 10.000 subscriber ya. Ini masih baru permulaannya. Saya Ray Konoha, salam rasional.